Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua, salam sehat selalu. Kita masuk ke pertemuan 11 ya, 11 mata kuliah metode statistika. Kita masih menunggu pengumuman dari Wadek 1, berharap ada perpanjangan ya untuk upload nilai dan terakhir kuliahnya kapan. Tapi kalau seandainya tetap upload nilai harus di pertengahan Juni, otomatis kan awal Juni sudah harus selesai kuliahnya. Mungkin kita akan optimalkan di e-learning atau LMS aja untuk mengejar ketertinggalan karena banyak libur dan tanggal merah ya. Baik, kita mulai. Pada pertemuan kali ini kita bahas tentang interval konfidensi untuk proporsi, selisih dua proporsi ya. Selisih proporsi dua populasi dan juga rasio variansi. Ini ada materi yang lebih ringkas dibanding yang Ibu bagikan kemarin. Mungkin Ananda sudah baca semua juga ya. Materi yang ada 2 bagian kemarin Ibu bagikan itu. Interval konfidensi ini jika di bahasa Indonesiakan adalah interval kepercayaan atau selang kepercayaan. Jadi ini merupakan pengembangan dari estimasi titik atau point estimation atau point estimate, dan interval kepercayaan sendiri adalah salah satu parameter untuk mengukur atau mengestimasi seberapa akurat rata atau proporsi sebuah sampel mewakili populasi sesungguhnya. Dan nilai dari suatu kelompok sampel dalam populasi dapat diperkirakan dengan 2 cara, yakni point estimate atau pendugaan titik, dan interval estimate atau pendugaan interval. Dan Ibu yakin yang rata-rata interval kepercayaan untuk rata-rata itu sudah disampaikan oleh Bu Gusmi, termasuk yang selisih 2 rata-rata ya. Namun di materi kemarin rasanya tetap ada Ibu sampaikan ya. Oke, ini kita lihat pembagiannya ya. Estimate ini terdiri atas point estimate dan interval estimate. Dan kenapa di sini ditambahkan kata kepercayaan atau konfidensi? Karena di sini kita ada nilai keyakinan. Dengan adanya nilai keyakinan tentunya ada nilai kekeliruan yang mungkin saja terjadi atau yang kita akui. Disitulah muncul yang namanya alfa. Jika Ananda sebelumnya dengan Bu Gusmi barangkali sudah belajar membaca tabel Z dan tabel T, nah pasti di situ masih ingat ya, apa itu alfa, tingkat kekeliruan, yang jika 1 min kekeliruan itu akan menjadi tingkat kepercayaan. Nah, inilah yang kenapa muncul di sini ada interval kepercayaan. Jadi yang disoroti di sini adalah gamanya, bukan alfanya ya. Karena gamma itu sendiri kan simbol dari tingkat kepercayaan, sedangkan alfa simbol dari tingkat kekeliruan. Baik, untuk point estimate sendiri itu ada estimasi untuk rata-rata populasi melalui sampel mean atau rata-rata sampel, dan ada juga estimasi titik untuk proporsi populasi yang diestimasi menggunakan sample proportion. Kemudian untuk interval estimate sendiri itu untuk rata-rata dan juga untuk proporsi. Kita review kembali, point estimate atau pendugaan titik ini sendiri adalah suatu nilai atau suatu titik yang digunakan untuk menduga parameter. Parameter ini tentunya adalah milik si populasi. Sedangkan untuk sampel itu namanya statistik ya, statistik tanpa A. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengambilan data, pengumpulan data, kemudian penyajiannya, dan pengolahan serta analisisnya. Sedangkan interval estimate atau pendugaan interval merupakan suatu interval yang menyatakan selang atau interval
di mana nilai yang sebenarnya dari populasi mungkin berada. Jadi tingkat ketelitian dari si interval estimation ini lebih tinggi dibanding dengan point estimation. Karena kalau estimasi titik berarti kan misal nih kita mengestimasi ternyata hasilnya rata-rata 45 untuk, itu dari sampel kita ambil ya. Kemudian kita hitung populasi yang sebenarnya ternyata rata-ratanya 60, jadi kan jauh. Nah, untuk mengatasi hal itu dilakukanlah estimasi interval, di mana mungkin saja dengan, tingkat kepercayaan 95% dapat kita simpulkan bahwa selang rata-rata atau interval rata-rata dari populasi tersebut adalah antara 40 sampai dengan 70. Nah, nilai 45 dan 60 tadi termasuk di dalamnya dan, tentunya jawaban kita yang kalau menggunakan estimasi titik itu jelas-jelas salah, dengan estimasi selang itu menjadi benar ya. Nah di sini kalau kita, membandingkan 2 populasi tentunya muncul di sini rasio ya, ada possible values of risk ratio, ada odds ratio, dan ada rate ratio. Masing-masing ini tersebar nanti materinya kalau ada yang mengambil analisis regresi itu ada di regresi logistik, bagi yang mengambil, rancangan percobaan atau desain eksperimen juga muncul di situ rasio. Lebih jauh tentang interval kepercayaan merupakan nilai parameter dari suatu populasi yang ingin ditaksir berdasarkan data dari sampel, dan pada pendekatan ini harus ditentukan batas atas dan batas bawah dari intervalnya berdasarkan si estimasi titik. Jadi masih ada hubungannya ya, masih ada gunanya tadi si estimasi titik. Estimasi titik itu yaitu, nilai yang dihitung dengan formulasi atau rumus-rumus yang populer. Itu yang sudah Anda ketahui misalkan, mean, median, modus, kemudian rumus proporsi. Untuk menghitung estimasi titik itu kita tinggal hitung pakai rumus, tidak ada alfanya. Tapi kalau ketika kita pakai interval kepercayaan ya pakai alfa ya. Namun kalau misalkan kita menguji hipotesis, ada lanjutan dari si estimasi ini nanti, maka kita butuh juga alfa ya, karena ada hipotesis di situ. Misalkan, eee, ini sebagai penguat estimasi titik ya, misalkan rata-rata kita hipotesiskan, rata-rata populasi tersebut sama dengan, 170 ya. Kemudian H1-nya hipotesis alternatifnya jika hipotesis nol ini ditolak, rata-rata tidak sama dengan 170. Nah, di sini butuh lagi alfa. Namun kalau untuk estimasi aja, yang titik, estimasi titik itu nggak perlu alfa, tapi estimasi interval perlu alfa ya, karena untuk menghitung tingkat kepercayaannya. Sedangkan untuk pengujian hipotesis, menguji hipotesis, benar atau salahnya estimasi titik yang kita lakukan itu, membutuhkan alfa. Dan interval kepercayaan ini dapat digunakan untuk mengukur variasi sampel dalam suatu populasi, serta dapat memperkirakan letak nilai yang sebenarnya dari populasi tersebut. Ini gambaran dari interval konfidensi, ada batas bawah konfidensinya, ada batas atas konfidensinya, yang mana nilai batas bawah dan batas atas ini sendiri didasarkan pada estimasi titik yang kita hitung. Dan, jarak antara batas bawah dengan batas atas ini sendiri disebut lebar interval interval kepercayaan atau margin of error. Pada rata jika nilai nol terkandung dalam interval kepercayaan 95%, menunjukkan bahwa di dalam populasi tidak didapatkan hubungan sehingga hipotesis nol tidak dapat ditolak. Oh ya Ananda, ini untuk yang margin of error, kalau ada yang mengambil teknik sampling nanti di semester 3, nanti ketemu lagi ya. Jadi cara menghitung margin of error adalah dengan menghitung lebar interval kepercayaan. Itu jarak antara batas bawah dan batas atas pada selang, estimasi, pada interval, konfidensi dari pendugaan yang kita lakukan. Selanjutnya di sini muncul lagi, untuk proporsi ini ada penghitungan yang namanya risk ratio dan odds ratio. Kok jadi blur ya?
Apabila terkandung nilai 1,0 dalam interval kepercayaan 95%, maka hipotesis nol tidak dapat ditolak dan pada uji hipotesis akan diperoleh nilai p-value-nya lebih dari 0,05. Jadi maksudnya di sini, kalau seandainya nilai tabelnya itu kecil, maksudnya 1 atau di bawahnya, itu tentunya H0 ini tidak bisa kita tolak. Namun kalau, nilai statistik hitungnya itu tinggi, lebih dari 1 gitu ya, itu pasti lebih dari nilai tabel kan, dan pastinya itu H0 ditolak dan kita terima H1 atau HA. Tapi itu kita belum masuk ya, pengujian hipotesis itu baru pertemuan selanjutnya. Jadi belum bisa Ibu jelaskan ini, nanti aja. Karena belum masuk ke situ kan, belum ada kan? Minggu depan baru ya, coba Ibu lihat dulu. Oh iya, minggu depan pengujian hipotesis 2 kali pertemuan, kemudian lanjut dengan 1 WA Nova, 2 WA Nova, lalu UAS. Kita lanjutkan, sebuah interval kepercayaan terdiri dari 3 komponen, yaitu nilai statistik atau apakah itu kita mengestimasi rata atau rata-rata atau X bar atau X garis atau proporsi yang kita estimasi. Tingkat kepercayaan dan derajat penyimpangan atau standar error, sedangkan standar error tersusun atas jumlah sampel dan variabilitas dalam, populasi. Nah, rumus confidence interval ini sendiri adalah P plus minus, P ini proporsi, plus minus Z kali akar P dikali 1 min P per N. Dan ini gambarannya untuk, tingkat kepercayaan. Kalau misalkan 99% keyakinan atau confidence, maka alfanya 1%. Jika tingkat keyakinan 95%, otomatis alfanya 5%. Jika 90%, itu tentunya alfanya jadi 10%. Dan ingat untuk, penelitian tentang yang terkait nyawa manusia, itu di bidang medis atau kedokteran itu biasanya wajib 99%. Misalkan mau mencobakan obat kanker, inovasi baru, itu harus, meminimalisir adanya kekeliruan. Jadi kita upayakan pengetatan dalam, pengambilan sampelnya, dalam menganalisis datanya, sehingga alfanya kita rumuskan, kita, tetapkan 1%. Untuk mendapatkan alfa 1% itu tentunya upayanya juga sangat, ini dari peneliti ya, ketat ya, maksudnya nggak boleh sembarangan gitu, tidak boleh ada kesalahan, dan tidak boleh diuji cobakan kepada hewan. Itu memang harus, sampelnya manusia, karena tentu saja berbeda ya, antara hewan dengan manusia. Sekarang kan sudah tidak boleh lagi ya. Di samping membahayakan nyawa hewannya, juga membahayakan nyawa manusia, karena bisa jadi obat itu ampuh untuk hewan, tapi tidak ampuh untuk manusia. Lanjut, kemarin Ibu tanya di R1 katanya, ini ya, membaca tabel T dan Z sudah diajarkan Bu Gusmi. Ini sudah paham semua untuk membaca tabel ya? Ibu asumsikan sudah paham. Ananda bagaimana? Atau ada yang belum paham membaca tabel T dan tabel Z? Nah, ini kurva normal yang menggunakan tabel Z. Halo halo? Iya, Sudah Bu. paham. Ya, Bu. Sudah paham ya? Ya, Bu. Oke, ini dia tadi gamma itu 1 min alfa sama dengan 0,95, sehingga alfanya adalah 0,05. Ini gambaran jika, kita interval konfidensi itu kan 2 arah ya, ada batas bawahnya, ada batas atasnya, ada plus minus. Nah, makanya di sini otomatis alfanya dibagi 2. Kalau, dalam visualisasi kita kaitkan dengan kurva normalnya, maka si alfa yang tadinya 0,025 menjadi yang 0,05 alfanya menjadi 0,025. Jadi, yang di batas bawah itu digunakan alfa per 2, yang batas atasnya juga alfa per 2. Nah, sehingga dari visualisasi ini dapat kita simpulkan bahwa tingkat kepercayaan adalah peluang bahwa interval kepercayaan yang terbentuk benar-benar memuat parameter populasi jika proses estimasinya dilakukan secara berulang-ulang, dan tingkat kepercayaan
digunakan untuk melihat keakuratan interval estimasi. Sebuah tingkat kepercayaan menggambarkan kemungkinan di mana sebuah metode penarikan sampel akan menghasilkan sebuah interval kepercayaan di mana parameter populasi yang sesungguhnya berada di dalamnya. Dan tingkat kepercayaan yang sering digunakan adalah 95% ya. Kalau 90% ini mungkin, jika sampelnya itu terlalu sedikit, terus kemudian kita melihatnya banyak asumsi dari, eee, statistika parametrik itu tidak terpenuhi, maka bolehlah kita 90%. Namun kalau misalkan masih memungkinkan, gunakanlah tingkat kepercayaan 95%. Dan yang 99% seperti yang Ibu sebutkan tadi, itu adalah untuk kesehatan ya, untuk yang terkait dengan nyawa manusia. Nggak semua juga sih penelitian kesehatan itu 99%, kalau, tentang gizi itu bolehlah 95% ya. Karena, mmm, pemenuhan gizi itu tentunya dibarengi dengan perekonomian yang baik. Sedangkan masyarakat kita sebagaimana kita tahu untuk makan saja susah ya. Jadi untuk penelitian, terkait gizi itu mungkin nggak masalah kalau, 95% tingkat kepercayaannya. Namun kalau tentang tadi ya, penemuan obat baru, kemudian, mmm, jenis kemoterapi, apa namanya, modifikasi kemoterapi itu jangan sampai hanya 95% tingkat kepercayaannya. Kasihan ya, kalau logikanya gini, kalau seandainya untuk penelitian yang terkait nyawa manusia itu digunakan, alfanya itu 5%, dari 100 orang, itu jadi ada kemungkinan meninggal itu 5 orang. Nah itu logikanya. Makanya kalau untuk penelitian kesehatan, perketatlah penelitiannya, hati-hati. Kalau Ananda nanti ada tim ya, kalau kita ini kan seringnya yang diajakin, ini ya, berbagai disiplin ilmu, jadi tim, apa, di penelitiannya kita kita, ditugaskan sebagai pengolah data penelitian. Nah, Ananda sebagai statistisi atau statistikawan atau matematikawan, itu diharapkan bisa mengingatkan pada para peneliti, bahwa dalam pengambilan sampel itu harus hati-hati, meminimalisir error-nya, kemudian dalam pengolahan data, Ananda yang sebagai pengolah datanya juga berhati-hati dan berusahalah teliti agar, tidak terdapat, eee, apa namanya, korban jiwa ya kalau yang penelitiannya terkait, eee, apa namanya, nyawa manusia. Semakin tinggi tingkat kepercayaan, semakin lebar margin error. Oke, jumlah sampel dan standar error ini memiliki hubungan yang berlawanan, dan ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah sampel yang kita gunakan, maka akan semakin akurat hasilnya. Namun, dengan sampel besar ini, kelemahannya adalah biaya yang dikeluarkan besar, membutuhkan banyak waktu, dan lebih banyak tenaga yang harus disiapkan, serta pemilihan tingkat kepercayaan harus disesuaikan dengan kondisi. Namun sekarang dengan adanya kecanggihan teknologi, sedikit diminimalisir biaya ini, karena kuesionernya bisa disebarkan, lewat grup WA, karena kita bikin kuesioner sekarang kan pakai Google Form kan, dan disebarkan. Pernah juga sih Ibu penelitian, Ibu pakai Quizizz, di Quizizz kan juga ada, eee, apa namanya, instrumen survei ya. Namun kelemahan Quizizz itu, kalau dulu Ibu tungguin gitu 2 jam, Ibu buka cuma 2 jam kan, dan 50 yang ngisi, mungkin di situ tidak sebebas ketika kita sebarkan lewat grup WA pakai Google Form. Jadi, bisa hemat kuota kita juga ya, kalau Quizizz kan agak boros ya di kuota kita selaku penelitinya. Dan variabilitas dalam populasi, semakin luas atau besar nilai variabilitas yang didapat mengakibatkan peningkatan standar error. Ini rumus yang tadi, dan margin of error-nya adalah plus minus Z akar P kali 1 min P per N. Selanjutnya interval kepercayaan untuk proporsi, mungkin kalau yang proporsi satu populasi sudah dijelasin Bu Gusmi ya, karena Ibu lihat di RPS-nya, materi Ibu cuma
selisih proporsi nih. Benar, udah disampaikan yang satu proporsi? Udah, Bu. Halo? Udah, Bu. Oke, udah ya, kita lanjut ke untuk selisih dua proporsi, berarti tinggal kita selisihkan untuk di estimasi titiknya. Di materi yang ini ada nggak ya? Coba. Oke, ini ada tugas, Ananda. Udah Ibu bagikan ini ya, yang materi yang ini. Di akhir slide-nya ada, di slide terakhir maksudnya, ada tugas. Buatlah ringkasan terkait materi estimasi interval rasio dua varians. Kemudian ringkasan ini ditulis tangan, memuat narasi dan rumus atau formulasi serta contoh soal. Berikut jawabannya. Minimal ringkasannya 1 halaman kertas double folio. Cantumkan referensi di bagian akhir ringkasan. Dikumpulkan pada saat kuliah offline hari apa ya? Hari Senin bisa? Kalau bisa minggu depan itu kita 2 kali. Tolong carikan jadwal offline aja dulu ya. Apakah hari Selasa? Selasa Ibu cuma 1 ngajar tuh, dikit ya, jadi bisa tuh. Kalau jam 7 hari Selasa bisa nggak Ananda? Atau 7.30? Kami Selasa ada mata kuliah pagi, Bu. Jam berapa? Jam 8 atau 7.30. Jam 8 atau 7.30? Disiapkan 7.30, Bu. Oh, dengan? Ibu Sherly, Bu. Oh, biasanya tepat waktu atau gimana? Maksud Ibu kalau kita pakai jam 7, sebentar aja sih. Palingan Ibu di situ nanti bagi kelompok, kemudian ada tugas kelompok. Kalau bisa project based learning ya, tapi kalau enggak ya. Biasanya masuk, Bu. Biasanya Bu Sherly sejak punya anak kecil nih sering agak ini nih, agak izin telat. Beneran itu 7.30 Maaf, on time. maaf Bu, udah ganti sama Bu Eli, Bu. Kenapa? Selasa pagi sama Ibu Eli, Bu. Oh, udah diganti sama Bu Eli ya. Ya sama, mereka tuh kan sama-sama punya bayi. Nggak bisa nggak kira-kira kita sebentar aja jam 7 gitu? Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa sih. Kalau selesainya jam berapa? Kalau jam 11 bisa? Kayaknya bisa, Bu, soalnya biasanya 3 SKS sampai jam 10. Oh, kalau gitu jam 11 nggak apa-apa ya. Soalnya Ibu ngajar jam 9, mungkin jam 11 sudah selesai, jam 11 kita masuk, bisa nggak? Bisa, Bu. Oke, makasih Ananda pengertiannya. Jadi Selasa ya, ini diralat, dikumpulkan pada saat kuliah offline hari Selasa depan, jam 11. Oke, kita masuk ke varians. Nah, di sini kalau kita estimasi variansi, tentunya kan si variansi ini disimpulkan dengan sigma kuadrat. Sigma kuadrat untuk sigma kuadrat ini untuk populasi, sedangkan untuk sampel itu adalah S kuadrat ini ya. Nah, ini adalah interval konfidensi untuk variansi, tapi ini satu variansi. Rumusnya adalah
N-1 dikali S kuadrat. Ini N+1 ya. Kita rumus. Kok sama ini? Bentar, ada yang salah ini ya. Nanti Ibu ralat lagi. Contohnya adalah, oh benar-benar. Yang beda ininya nih. Yang beda ini penyebutnya ya. Yang satu itu adalah, yang untuk yang batas bawah itu pakai alfa. Tentunya yang di batas atasnya adalah pakai gamma. Nih, ini kan 1 min alfa per 2. Jadi terlihat bedanya bahwa untuk menghitung interval konfidensi variansi itu ada pelibatan distribusi C kuadrat di sini, C square. Tabel C square sudah bisa baca? Sudah dibagikan Bu Gusmi? Sudah, Bu. Oke, berarti Bu tinggal lanjutkan. Ini contohnya, mesin pengisi gandum ke dalam kemasan dirancang untuk bekerja mengisi gandum ke dalam kotak rata-rata sebanyak 25 kg. Dan pemeriksaan terhadap 15 kotak menunjukkan deviasi standar pengisian gandum itu adalah 0,0894 kg. Estimasikan deviasi standar populasi dengan tingkat kepercayaan 95%. Maka diketahui S-nya adalah 0,089, maka S kuadratnya 0,08, N-nya 15, derajat bebasnya adalah N-1 sama dengan 14, tingkat kepercayaan 95%, sehingga alfanya adalah 0,05. Dan untuk kemudian dimasukkan ke rumus, diperolehlah simpangan baku populasi itu berada di antara 0,066 sampai 0,141. Sedangkan varians populasi ditaksir berada pada 0,0043 sampai 0,0199. Kemudian untuk rasio dua variansi, ini sekilas Ibu jelaskan, karena ini sudah ada contoh dari Ibu, ini nggak boleh dimasukkan di ringkasannya masing-masing ya. Anda cari contoh soal sendiri, jangan yang ini yang diambil. Sini ada dua variansi, yaitu yang ditaksir dengan dengan varian sampel S1 kuadrat dan S2 kuadrat. Ini rumusnya. Dan contohnya adalah tes dikenakan pada 25 mahasiswa dan 16 mahasiswi. Rata-rata skor mahasiswa adalah 82 dengan deviasi baku atau simpangan baku 8. Sedangkan skor mahasiswi adalah 78 dengan simpangan 7. Interval konfidensi 98% dengan mengasumsikan bahwa distribusi nilai-nilai mereka adalah normal. Maka di sini diketahui N1 25, N2 16, S1-nya 8, S2-nya 7. Tabel F sudah dikasih Bu Gusmi dan sudah bisa baca? Halo, halo? Kok nggak ada yang jawab? Halo? Tabel F belum, Bu. Oke, nanti Bu berikan. Akan Ibu jelaskan cara bacanya di pertemuan offline nanti ya. Nah, ini F 0,01 dengan jumlah dengan derajat bebasnya 25. N1 min 1 itu adalah 24 dan N2-nya adalah 16, maka derajat bebasnya 16 min 1 jadi 15. Diperolehlah nilai tabel F-nya 3,29 dan sebaliknya F 0,01 dengan di sini adalah N2 min 1, kemudian N1 min 1, diperolehlah nilai tabel F-nya adalah 2,89. Dimasukkan ke dalam rumus, diperolehlah untuk yang kuadrat ini adalah taksiran rasio variansi, sedangkan yang tidak pakai kuadrat itu adalah taksiran simpangan baku. Karena rumus simpangan baku adalah akar dari variansnya ya. Mungkin itu materi kali ini. Untuk lebih memahami tentang rasio dua variansi ini, silakan Anda buat ringkasannya, dikumpulkan offline nanti hari Selasa. Ada pertanyaan sampai sini sebelum kita akhiri? Enggak. Oke, udah pas ya. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih atas kesediaan Anda untuk mengganti menjadi hari Sabtu.
minggu depan itu kalau bisa offline dua-duanya, kita 2 kali ya minggu depan, itu alhamdulillah, tapi kalau nggak bisa minimal Selasa itu kita offline dan kita cari jadwal online untuk yang satunya lagi. Demikian, selamat pagi, jangan lupa sarapan ya Nanda semua, jangan lupa ngopi kalau yang hobi ngopi, jangan lupa ngeteh, biar lebih, ini ya, energik. Selamat pagi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Ibu. Terima Ibu, kasih, Bu. sama-sama. Ibu akhiri ya. Oh ini, ntar. Ibu print screen lagi nih. Ya udah lengkap nih. Oh iya Bu, mohon izin yang hari Selasa itu jam 11 kelar jam berapa ya Bu? Soalnya kami jam 12 itu ada MK Bahasa Inggris. Oh, kita sebentar aja. Nanti palingan untuk kekurangan waktunya, Ananda Ibu kasih tugas diskusi kelompok ya. Bisa diskusinya bebas mau di mana gitu. Jadi kita masuknya sebentar, Ibu kasih pembagian kelompok, kemudian ada tugas kelompoknya, dilanjutkan dengan diskusi kelompok yang tidak harus di jam itu. Jadi jam 12 kurang mudah-mudahan udah selesai ya. Dan dilanjutkan kekurangan waktunya dengan diskusi kelompok, terserah Anda kapan bisanya, mau sore, mau lewat Zoom, mau di kosan temannya, itu bebas ya. Gimana? Setuju? Iya Bu, baik. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Nanda. Ibu akhiri ya. Iya Bu.